Baiklah rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita berjumpa untuk membahas teori public choice ya, atau pilihan publik ya. Mungkin sehari-hari kita sudah pernah mendapatkan layanan dari sebuah layanan publik di mana lembaga layanan publik tersebut menyediakan berbagai pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam layanan publik. Misalnya kalau kita masuk rumah sakit itu sudah disediakan kelas-kelas daripada rumah sakit sesuai dengan kebutuhan, sesuai juga dengan motivasi dari keluarga pasien membawa pasiennya ya. Yang paling banyak digunakan adalah kecukupan kepemilikan keuangan mereka. Jadi kalau mereka memiliki uangnya lebih, maka dia akan memilih standar pelayanan rumah sakit yang lebih baik ya, yang tentunya harganya lebih mahal seperti misalnya kelas 1, PPIP dan seterusnya. Nah, kemudian yang memiliki kepemilikan keuangan sedikit, maka dia akan pilih pelayanan kelas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Nah, kemudian misalnya kalau Anda membutuhkan layanan kartu telepon, Anda akan memilih sesuai dengan di mana kartu itu akan digunakan. Misalnya kalau di sekitar Anda di sekitar rumah kita yang kuat adalah XL, maka kita akan pilih XL, atau simpati kita akan pilih, atau Pren dan seterusnya. Nah, diharapkan melalui teori pilihan publik ini bahwa setiap layanan pemerintah itu harus memberikan pilihan-pilihan bagi masyarakat untuk melakukan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka terkait dengan kebutuhan layanan publik. Nah, yang menjadi karakteristik dari layanan publik adalah menempatkan perhatian pada pengeksplorasian barang-barang kesejahteraan sosial dan fungsi-fungsi pilihan sosial. Jadi bagaimana sistem layanan kita disusun sedemikian rupa atau barang-barang yang kita miliki disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Kebutuhan itu dapat bervariasi dari setiap orang ya. Jadi yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, maka dia akan memerlukan banyak layanan dan memerlukan berbagai jenis layanan dari kualitasnya sedang sampai kualitasnya tinggi. Sedangkan masyarakat yang barangkali memiliki ekonomi yang di bawah, sedang ke bawah, maka dia kebanyakan akan memilih layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi sedang ke bawah bisa juga memilih jenis-jenis layanan publik dari sedang ke atas. Karena ini sesuai dengan konsep yang dia bangun. Jadi misalnya kalau masuk rumah sakit, dia berpikir bahwa dengan pelayanan lebih baik, kemudian lebih mahal, tentu peralatan dan sisi medisnya lebih bagus. Sehingga mereka meskipun dari sisi keuangan tidak begitu tercukupi, mereka bisa memilih layanan-layanan yang lebih mahal atau standarnya lebih tinggi. Nah, kembali lagi pada konsep prestise yang dia bangun. Nah, yang kedua memfokuskan pada masalah pengagregasian preferensi individu untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial. Jadi apa yang dipilih oleh masyarakat tidak semata-mata didasarkan pada sumber keuangan yang mereka miliki. Tapi banyak nilai bercampur di situ. Seperti kita misalnya kalau memilih film, ya film yang tersedia di YouTube atau yang berbayar di bioskop ya. Jadi kalau filmnya kualitasnya bagus ya, kemudian lagi ngetren ya, Anda akan tidak segan-segan untuk membayar lebih mahal meskipun Anda dengan berusaha keras supaya bisa masuk dalam
komunitas penonton film yang berkualitas. Demikian juga kalau saudara ingin menonton sepak bola, ya barangkali kita mengumpulkan uang cukup lama supaya bisa kita hadir menonton bola ketika pertandingan sepak bola atau PSSI kita bertanding, ya. Kita dengan sukarela mengeluarkan uang yang cukup untuk membayar agar bisa masuk ke stadion, kalau bisa paling depan posisinya. Jadi ini adalah preferensi untuk menyentuh perasaan sejahtera dari setiap komponen masyarakat yang mendapatkan layanan publik. Apapun standar mereka yang gunakan. Apakah mereka menggunakan standar uang, apakah mereka standar nilai, ya, apakah mereka menggunakan standar prestise, ya, atau apa istilahnya gengsi dan seterusnya. Sehingga layanan publik ini akan bisa menyentuh semua keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan dari perkembangan dinamika masyarakat. Itu artinya mereka sudah berupaya keras bagaimana untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial. Jadi yang tidak semata-mata diukur oleh uang atau material lainnya, tetapi juga sudah menyentuh nilai tatanan masyarakat, budaya, ya, kemudian hobi, ya, kemudian prestise, gengsi dan seterusnya. Nah, kemudian untuk memenuhi seperangkat kriteria normatif, misalnya untuk keadaan sosial yang mana harus dipilih sesuai dengan keinginan pemberi suara individu. Nah, kadang juga di dalam perkembangan layanan publik, masyarakat kita belum mencapai standar pelayanan yang maksimal. Ya. Jadi kalau disediakan katakanlah rumah sakit internasional, tidak ada yang memakainya karena terlalu mahal dan kasihan uang kita meskipun kita punya. Tetapi dalam kurun waktu tertentu ada saja masyarakat yang ingin masuk dan menggunakan fasilitas itu. Sehingga dalam sistem layanan kita dituntut untuk menyediakan itu meskipun tidak dipakai. Daripada nanti ketika orang meminta layanan itu tidak ada, maka standar yang ditentukan oleh undang-undang itu tidak bisa terpenuhi. Ya, jadi misalnya kalau rumah sakit A, apa saja standarnya, meskipun jarang terpakai, harus dipenuhi kalau kita ingin mendapatkan akreditasi A. Ya. Kemudian kalau mendapatkan akreditasi B, standar apa aja harus dipenuhi. Meskipun nanti mahasiswa jarang menggunakan itu. Ya, misalnya kalau kita ada mata kuliah pilihan. Jadi universitas atau program studi harus menyediakan mata kuliah pilihan. Ya, meskipun nanti sebenarnya mahasiswa tidak menginginkan pilihan karena mereka ingin bersama-sama kuliahnya bisa. Tapi harus disediakan seperti itu. Ya, jadi ada kebebasan kuliah dari mahasiswa untuk menuntut lebih sesuai dengan standar undang-undang. Misalnya kalau sekarang kampus Merdeka, maka dalam satu semester mahasiswa boleh melakukan tambahan kuliah di tempat lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kampus menyediakan saja, entah digunakan atau tidak, itu adalah hak mahasiswa. Ya. Nah, kemudian menekankan pada perhitungan dan perincian rasional keputusan baik oleh individu maupun oleh pemerintah. Nah, sekarang ketika kita mengadakan pilihan, jadi mahasiswa juga semestinya tidak melakukan pilihan dengan semena-mena. Ya. Jadi dari 100 mahasiswa beda-beda pilihannya, maka mungkin program studi akan kesulitan juga untuk memfasilitasi mahasiswa. Barangkali nanti ada yang ingin kuliah di UI, ada ingin kuliah di ITB dan sebagainya. Tentu kita harus ada win-win solution di mana perguruan tinggi atau program studi itu melakukan kerjasama. Jadi kalau misalnya kerjasamanya di sekitar wilayah Bali, maka kita harus ada kesepakatan mahasiswa
untuk memanfaatkan fasilitas itu untuk meningkatkan kapasitas diri di dalam belajar. Apakah dia ingin ilmu komputer, maka kita harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah ditunjuk atau bekerja sama dengan perguruan tinggi kita. Kalau misalnya dia ingin kemampuan bidang administrasi, maka perguruan tinggi lain akan bekerja sama dengan program studi kita. Nah, ini perlu diperhatikan supaya nanti rasionalitas baik secara individu maupun institusi itu dapat dicapai. Nah, kemudian tidak mengesampingkan kemungkinan adanya kepentingan kolektif, ya, tetapi melihatnya sebagai hasil dari pencapaian kepentingan individu. Nah, meskipun sebenarnya yang ingin kita capai adalah kepentingan individual, ya, yang kita sasar kepentingan individual, ya. Tetapi ketika sudah berjalan, sebenarnya nanti individual-individual itu kita pahami sebagai kelompok di dalam masyarakat. Oleh sebab itu kita akan menyediakan layanan itu. Jadi tidak hanya misalnya satu orang yang mendapatkan pelayanan rumah sakit jenis ini, lalu kita sediakan. Nah, dari akumulasi orang per orang itu menjadi banyak, gitu ya, sehingga menjadikanlah general opini, ya, banyak orang yang memerlukan layanan internasional, rumah sakit internasional. Jangan sampai juga ketika kita dirikan rumah sakit internasional tidak dipakai, ya nanti fasilitasnya rusak, dokternya kita harus sediakan dengan gaji yang cukup, tetapi pasiennya tidak ada. Ini juga harus ada keberimbangan rasional institusi dengan rasional individu. Nah, ini nanti tujuan individu tercapai, maka kepentingan kolektif individu juga tercapai. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan lingkup, ya. Lingkup public choice. Pilihan publik adalah penerapan metode-metode ekonomi terhadap bidang politik dengan dua masalah pokok. Yang pertama adalah masalah pokok yang berkaitan dengan tindakan kolektif. Yang kedua adalah mengagregasi preferensi. Jadi pemikiran kita, karena namanya layanan publik, tentu harus menjangkau banyak orang. Berpikir secara general, berpikir secara kolektif. Meskipun sebenarnya dasar penentuan kebutuhan kita itu adalah kebutuhan individu atau pilihan preferensi individu. Ya, jadi misalnya kita mengirim kuesioner ketika ingin membuka layanan program studi baru pada masyarakat, ya. Jadi setelah disebar kuesioner 100 gitu, ya. 100-100-nya menginginkan program studi akuntansi dibuka atau program studi bidang komputer dibuka. Ya. Yang sebenarnya kuesioner yang kita sasar itu adalah perorangan. Tetapi nanti keputusannya ketika lebih banyak orang, ya, dari 100 katakanlah 70 orang menginginkan program studi komputer, maka itu yang kita pilih. Itu yang kita tetapkan untuk diberikan pada mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas belajar mereka. Nah, yang tiga ini tentu dengan besar hati harus menerima pilihan kelompoknya. Karena ini masing-masing rasional individu dan rasional dari lembaga yang ingin membuka suatu program atau bekerja sama dengan suatu program harus juga rasional. Kemudian ada 4 persoalan yang kita ingin bahas di sini di lingkup public choice ini. Yang pertama, altruisme. Pola alokasi sumber atas dasar sistem dan hubungan pemberian yang melibatkan hubungan moral dan emosional, rasa kemanusiaan, persahabatan, solidaritas, kesukuan, agama, rumpun, bangsa, ya. Kemudian semisal dalam pemberian bantuan atau donor darah, dalam hal ini melibatkan konsep disable atau pemisahan atau pengecualian. Ya.
Jadi dalam pemberian layanan publik tentu kita harus menembus batas-batas tadi. Berpikirnya adalah kemanusiaan, berpikirnya adalah meningkatkan solidaritas. Ya. Harus menjangkau suku, agama, ras, bahasa. Tidak boleh diskriminatif. Ya. Jadi meskipun kita menyediakan pilihan, ya kalau misalnya kita di kampus besar, jadi itu terdiri dari, misalnya dari sisi agama terdiri dari katakanlah 4 mahasiswa 4 agama atau 5, maka kampus itu harus menyediakan fasilitas spiritual atau apa istilahnya itu, sembahyang bagi beberapa agama di situ, atau menyediakan pembelajaran agama sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ada dosen agamanya dari berbagai agama. Ya. Kemudian kalau tidak mesti membuat tempat suci, mereka bisa memberikan informasi tempat-tempat ibadah yang dekat dengan kampus sesuai dengan agama-agamanya masing-masing. Jadi mungkin nanti perguruan tinggi itu bekerja sama dengan kampus tempat-tempat ibadah itu untuk menampung mahasiswa melakukan kegiatan keagamaan. Ya. Kemudian dari berbagai jenis hobi, ya, mereka harus menampung ekstrakurikuler. Semakin banyak ekstrakurikuler, maka semakin banyak hobi atau minat mahasiswa yang tertampung di situ. Tetapi sekali lagi, karena ini melibatkan anggaran, jangan sampai ekstrakurikuler hanya 2 orang kita buka ekstrakurikuler itu atau kegiatan UKM mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa. Jadi itu harus ditembus batas-batas itu. Kecuali gitu ya, misalnya pelayanan darah misalnya, tentu tidak semua orang golongan darahnya sama. Nah, ini yang dimaksud harus dipisahkan. Yang golongan darahnya B, kita sediakan golongan darah B. Yang golongan darah A, kita sediakan golongan darah A, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud. Itu yang disebut dengan excludable atau pengecualian. Ya. Nah, kemudian anarki, sistem anarki. Jika ada suatu komunitas publik yang terbatas dimanfaatkan oleh kelompok orang tanpa batasan atau aturan yang jelas, maka kecenderungan pemanfaatan akan bersifat anarki. Jadi anarki sering diasosiasikan oleh orang sebagai suatu sistem tanpa hukum dan aturan. Jadi begini, ketika misalnya pilihan publik itu disediakan untuk sekelompok orang saja, jadi bagi kaum minoritas tidak terlayani, itu disebut dengan public choice anarkis. Jadi disediakan tetapi terbatas. Lalu sebaliknya, orang-orang yang melayani juga nanti ketika diisi merek, dia akan mengucilkan orang-orang yang minoritas. Prakteknya begitu, ya. Jadi ketika sudah terjadi fanatisme kelompok gitu ya, layanan tersebut, maka dia akan mencibir kelompok lainnya. Nah, itu mungkin risikonya ya, ketika misalnya satu layanan publik dipilih oleh banyak orang, ya, di satu layanan publik akan minim pesertanya. Ya, misalnya kalau di kampus fakultas ekonomi itu besar mahasiswanya jumlahnya, kemudian akan mendiskreditkan fakultas lain yang minim mahasiswanya. Baik dari sisi kegiatan mahasiswa, baik dari sisi distribusi bantuan beasiswa terhadap mahasiswa, ya. Mestinya yang jumlahnya sedikit mestinya dibantu dengan disupport dengan beasiswa yang banyak sehingga orang tertarik kuliah di situ. Ini tidak, malah sebaliknya yang banyak mendapat beasiswa yang mencukupi, sedangkan yang kecil
mendapatkan sedikit, bahkan tidak mendapatkan beasiswa. Nah, ini sering terjadi praktik begitu karena yang diberikan alasan di situ adalah besarnya kontribusi yang diberikan kepada lembaga oleh program studi yang bersangkutan. Nah, ini juga ketika kita membuat pilihan-pilihan publik yang terpilih itu sedikit, maka kemungkinan program itu berkembangnya tidak akan cepat dan harus disubsidi oleh program-program lain dalam layanan publik. Ya. Jadi ada istilahnya nanti yang tepat kita memberikan pilihan, banyak orang menonton, uangnya banyak, ya, sehingga nanti baik dari sisi kesejahteraan pegawainya, kesejahteraan jenis layanannya, fasilitas pelayanannya akan lebih bagus dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang disediakan yang sedikit dipilih oleh masyarakat. Nah, ini adalah tantangannya. Kemudian lingkup berikutnya adalah market, ya. Jadi medium atau wahana pertukaran berbagai hal disebut dengan pasar. Jadi merupakan suatu sistem transaksi atas dasar voluntarisme dan dianggap sebagai kekuatan besar dalam menumbuhkan dunia kapitalisme modern. Atau ketika dilakukan pilihan-pilihan itu sebenarnya adalah model market. Model pemasaran yang dilakukan oleh layanan publik untuk memberikan kepuasan atau peningkatan kesejahteraan mahasiswa atau kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka baik secara material maupun non material. Jadi, nah, konsekuensi dari pilihan-pilihan itu maka adalah yang dipilih oleh banyak orang maka akan menjadi sejahtera, itu marketnya berhasil. Yang tidak dipilih oleh banyak orang atau sedikit peminatnya maka disebut marketnya sangat lemah, ya. Nah, kemudian pemerintah atau birokrasi menyebutkan bahwa produksi komoditas publik yang mendasar perlu terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya peraturan-peraturan dan kompensasi untuk kegagalan pasar. Nah, ketika pilihan-pilihan publik ini sudah dilakukan, maka pemerintah harus siap-siap mengkaper layanan-layanan yang tidak dipilih oleh masyarakat. Ya, yang tentunya itu dari sisi pemasukan yang diberikan oleh masyarakat akan sedikit, ya. Kalau dibiarkan oleh pemerintah, maka dia akan mengalami kegagalan dan bangkrut sistem layanan itu. Padahal nanti ini terus dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, misalnya kalau di layanan publik, misalnya pemadam kebakaran, bagian bencana, tidak ada yang membutuhkan itu. Pada saat dunia lagi damai, tidak ada kebakaran, tidak ada bencana, tidak ada pemasukan ke situ, ya, tidak ada pemasukan ke situ. Tapi di sisi lain, misalnya PU pembangunan, di bidang pembangunan, ya, kemudian Bapeda di bidang perencanaan rumah sakit, ya, kemudian juga terkait dengan perencanaan lain, perpajakan dan seterusnya. Kantornya akan semakin mewah, semakin bagus. Ya, karena di situ sumber keuangannya. Tapi jangan sampai terlena. Pemerintah juga harus menyiapkan bagi komoditas-komoditas yang dilakukan pelayanan publik terhadap masyarakat dan dibutuhkan dan tidak menghasilkan keuangan yang cukup, harus di backup oleh pemerintah. Ya, misalnya bidang pendidikan, ya. Jadi bidang pendidikan itu adalah kebanyakan sosialnya, ya, kebanyakan apa istilahnya, kalau dihitung secara material mungkin merugi, ya. Maka pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas bagi penyelenggara pendidikan, baik di penyelenggara yang diselenggarakan oleh pendidikan negeri maupun swasta. Kalau tidak demikian, maka tidak ada
keuntungan secara material yang didapat oleh penyelenggara pendidikan, atau yang dibayar oleh masyarakat itu akan sangat mahal untuk memperoleh pendidikan. Nah, itu beberapa lingkup public choice yang harus menjadi perhatian ya, public choice bukan public ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan teori ini. Bagaimana sih teori ini dimunculkan ya? Jadi teori ini banyak dibahas berdasarkan pada teori individu ya, dari Adam Smith ya. Bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan kepuasan individu untuk melakukan pilihan. Jadi ketika masyarakat individu diberikan pilihan untuk memenuhi kepuasan dirinya sesuai dengan kemampuannya, maka tingkat kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat dalam tanda petik ekonominya kurang maupun dalam ekonomi yang cukup ya, mereka akan sama-sama memiliki standar kesejahteraan ya. Jadi tentu kalau kita ekonominya lemah, maka tingkat kesejahteraan kita rasakan kenyamanan ya, pemberian layanan terhadap kepuasan kita mungkin sama dengan orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas dengan fasilitas yang bagus, tetapi dia harus berkompensasi dengan pembayaran yang lebih besar. Mungkin dari tingkat kesejahteraannya akan sama dirasakan oleh masyarakat yang mendapatkan layanan. Nah, banyak dibahas teori ini oleh Buchanan ya, yang menyebutkan bahwa konsepsi individu didasarkan pada model Homo economicus yang memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah instrumental rasional ya, menekankan pada kebebasan individu melakukan pilihan. Model individu adalah salah satu instrumen. Jadi aparatus konseptual ini melibatkan pemisahan radikal antara sarana dan tujuan, antara sejumlah kesempatan dan preferensi. Jadi sebenarnya tidak murni kalau sarananya bagus dapat meningkatkan kesejahteraan sosial lebih tinggi. Misalnya kalau layanan rumah sakit sarananya bagus ya, dokternya bagus, belum tentu bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat yang dilayani. Masih banyak faktor yang terlingkup di dalamnya ya. Apakah keramahannya, apakah ada hubungan emosional dari pelayannya dengan masyarakat yang dilayani. Kemudian mungkin kalau orang yang suka religius, apakah ada tempat sembahyangannya, apakah ada musik religius. Banyak sekali yang membuat orang menjadi meningkat kemampuannya untuk menikmati atau merasakan kesejahteraannya. Nah itu, jadi ada instrumental rasionalitas ya. Jadi hal-hal yang membuat atau orang itu meningkat kesejahteraannya. Jadi misalnya rumah sakitnya sudah bagus ya, kemudian peralatannya bagus ya, dokternya baik ya, profesional ya. Kemudian di sisi lain, di rumah sakit lain ada pembedaan, ada musik spiritual, ada tambah layanan-layanan tambahan. Tentu mereka akan memilih rumah sakit yang ada instrumen kesejahteraan lain yang meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Jadi dituntut bahwa dalam layanan publik itu mampu menciptakan produk-produk layanan yang di luar yang mereka butuhkan, yang dapat menambah nilai tambah kesejahteraan mereka. Misalnya kalau ke rumah sakit yang dibutuhkan adalah dokter, obat, sarana penginapan. Nah, mereka dari sisi syarat undang-undang sudah terpenuhi, tapi di rumah sakit lain ada yang menyediakan misalnya yang beragama Muslim, misalnya disediakan tempat ibadah, disediakan sajadah, kemudian alat-alat perangkat persembahyangan ya.
Kemudian juga yang agama lain disediakan tempat ibadah dan sebagainya. Padahal di rumah sakit lain tidak ada itu. Kemudian disediakan layanan pencerahan misalnya agama, baik bagi penunggu pasien maupun bagi pasiennya sendiri, diberikan motivasi, atau dokternya sendiri memiliki motivasi yang berbeda, ya tidak saja mengobati. Nah, inilah persoalan-persoalan yang muncul dari instrumental rasional itu. Kemudian selanjutnya egoistik preferensi. Karena homo economicus adalah instrumen termotivasi atau tujuannya ditentukan oleh preferensinya. Ini bentuk variabel sentral penjelas dalam teori Buchanan. Ya. Kemudian model ini biasa berfokus pada preferensi egoistik, mengingat individu berupaya mencari pemenuhan kepentingan mereka sendiri, ya, terlibat dalam pengaturan publik. Jika mereka menemukan keuntungan, hal ini menyiratkan bahwa warga negara secara eksklusif dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. Jadi orang memilih sekolah bernuansa agama. Orang memilih sekolah bernuansa spiritual. Ya. Orang menyekolahkan anaknya pada sekolah yang memiliki sarana prasarana olahraga yang lengkap. Ya, karena motivasi ini yang penting. Mereka mau menyekolahkan anaknya supaya mendapatkan tambahan menjadi atlet. Mereka ingin menyekolahkan anaknya supaya mendapatkan tambahan kemampuan spiritual, mental, dan moral, dan seterusnya. Sehingga sistem layanan publik juga dituntut memiliki ciri khas layanan tersebut. Misalnya kalau Provinsi Bali bernuansa Satkerti atau Trihitekarana, ada ciri-ciri yang memberikan layanan yang berbeda atau tambahan yang berbeda untuk meningkatkan kepuasan dari konsumen. Karena yang menjadi tujuan dari layanan publik itu adalah kepentingan diri dari masyarakat. Bagaimana untuk bisa menyentuh dan memotivasi kepentingan diri masyarakat itu supaya masuk di dalam sistem layanan kita. Nah, kemudian preferensi eksogen, mengambil preferensi sebagai titik awal untuk analisis ekonomi. Jadi Buchanan ingin membawa pemahaman pada nilai nominal, tidak memiliki kepentingan dalam bagaimana mereka mengembangkannya. Hal ini menyebabkan konsepsi individu sebagai entitas yang sudah terbentuk di semua aspek dan terpisah dari lingkungan sosial, budaya, dan kelembagaannya. Jadi masyarakat yang masuk dalam sistem layanan itu dianggap sudah memiliki pilihan yang tetap. Ya. Jadi masyarakat sudah dibentuk oleh suatu tatanan tertentu sehingga sulit untuk merubah prinsipnya. Jadi ada masyarakat yang memang istilahnya materialistis gitu ya. Untuk membayar rumah sakit dia merasa eman atau kasihan uangnya. Meskipun banyak uang dia akan pilih pelayanan yang minimal. Karena dia prinsipnya yang penting dapat pelayanan dokter pasti sudah sehat. Sebaliknya orang yang memiliki ekonomi yang lemah atau di bawah dikatakan sedang ke bawah, mereka justru memilih rumah sakit yang PPIP. Ya. Karena mereka sudah terbentuk bahwa ada konsep-konsep budaya yang harus dia kembangkan di situ, meskipun dalam jenis layanan. Ya, misalnya ini orang tua saya yang sangat berharga dan seterusnya, dia harus mendapatkan layanan yang paling bagus meskipun nanti saya berutang dan seterusnya. Ini ada konsep yang memang sulit preferensi eksogen itu masuk ke dalam dirinya. Lingkungan sulit. Nah, pola-pola ini juga harus dipahami oleh sistem layanan publik.
Jadi bagaimana kita memikirkan atau menyusun tatanan pelayanan publik untuk bisa menyentuh preferensi tersebut. Tentunya sebagai rasionalitas layanan publik atau lembaga, tentu kita akan memikirkan hal-hal yang bersifat general atau lebih banyak. Ya. Jadi katakanlah misalnya pendapatan masyarakat di Buleleng itu berapa per kapita. Ya. Jadi tentu kita akan tidak banyak membangun fasilitas-fasilitas mewah untuk rumah sakit atau layanan publik lainnya. Ya, tapi harus, karena ada juga masyarakat yang sudah tahap ekonominya itu sudah menengah ke atas. Ya. Jadi namun tidak banyak. Ya. Tentu nanti keberimbangan ini terus harus dievaluasi. Ya. Kalau semakin banyak masyarakat ekonominya menengah ke atas, maka sudah dibutuhkan layanan-layanan yang standarnya menengah ke atas lebih banyak. Nah, itulah yang kita maksud dengan beberapa konsep, ya, atau lingkup daripada public choice. Ya. Kita lanjutkan. Teori pilihan publik dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Nah, sekarang kita bergerak pemikiran kita pada para konseptor atau perencana-perencana pembangunan atau para pengambil kebijakan publik. Dengan teori pilihan publik ini kita akan melihat bagaimana beliau-beliau itu menentukan pilihannya ketika dia mengambil keputusan untuk kepentingan orang banyak. Apakah mereka murni didasari oleh kebutuhan masyarakat atau kebutuhan kelompok mereka? Atau bahkan kepentingan diri pribadi mereka. Misalnya kalau dia seorang pengusaha, ya, yang tingkatannya adalah sekabupaten gitu misalnya, maka dia akan berjuang keras supaya ada kebijakan yang mengatur tentang usaha mereka itu, misalnya di bidang pertanian usahanya mereka. Dia akan berusaha keras untuk mewujudkan peraturan pertanian untuk melindungi petani atau usaha mereka sendiri. Pada dasarnya dia, landasan mereka berpikir adalah kepentingan diri sendiri. Tapi nanti pada akhirnya yang dipublikasikan pertanian. Ya. Nah, ini persoalan-persoalan, misalnya kalau galian C mereka garap atau perparkiran mereka garap, maka diupayakan bagaimana peraturan-peraturan perparkiran itu harus lebih mengedepankan kepentingan mereka. Ya. Nah, ini persoalan-persoalan akan kita lihat melalui teori pilihan publik. Yang menjadi subjek dalam telaah pilihan publik adalah pemilih, partai politik, politisi, birokrat, kelompok kepentingan yang semuanya secara tradisional lebih banyak dipelajari oleh pakar-pakar politik. Jadi sebenarnya teori pilihan publik ini banyak digunakan untuk menganalisis para aktor politik. Ya. Kenapa masyarakat kita memilih si A? Oh, ternyata programnya lebih banyak menyentuh. Jadi dari variasi masyarakat yang dimiliki itu dari A sampai Z. Kemudian programnya juga bisa menyentuh dari A sampai Z. Dibandingkan dengan calon-calon politik ya, atau pemegang para elit politik ini hanya sedikit program yang tersentuh. Ya. Misalnya dia banyak menguntungkan pemikiran masyarakat, banyak menguntungkan para pengusaha, tapi tidak tersirat kepentingan kaum buruh atau kaum petani dan seterusnya. Jadi sebagai figur publik atau kandidat politik, maka dia harus lebih banyak menawarkan tingkat kepuasan masyarakat dari berbagai lini. Ya,
Kalau dari sektor agama, semua agama tersentuh. Kalau dari sektor kehidupan masyarakat, ya, bidang pekerjaan petani, buruh, pegawai negeri, kemudian kontraktor, semua tersentuh dari program-program mereka. Ini banyak pilihan, sehingga masyarakat nanti menganggap bahwa dialah orang yang paling cerdas untuk mewakili seluruh kelompok yang ada di dalam masyarakat. Nah, kemudian mazhab public choice dapat menjelaskan perspektif birokrasi dari sisi ekonomi dengan melihat penawaran dan permintaan barang dan jasa yang disediakan. Nah, kemudian oleh Ordeshoek, ya, jika semua warga ikut dalam pemilihan dan tidak ada batasan terhadap strategi calon, maka berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memiliki aturan mayoritas yang lebih peduli terhadap isu tunggal. Jadi isu tunggal tentang perencanaan pembangunan, katakan misalnya tentang penanggulangan masyarakat miskin, kalau masyarakat kita sebagian besar adalah orang miskin. Ya. Jadi apakah mayoritas masyarakat kita memilih untuk geliat menuntaskan kemiskinan? Kalau misalnya kita sudah keluar dari jalur kemiskinan, kita punya galian C, kita punya mineral yang tidak tergarap, semua isu tercurah ke situ. Ini pilihan, baik pilihan pengambil keputusan maupun pilihan para konstituen yang akan memilih para kandidat politik kita. Ya. Kemudian yang kedua, partai politik adalah sebuah organisasi berisikan orang-orang yang mencurahkan waktu dan energi dan kapital pada partai, baik karena partai menawarkan jabatan atau kebijakan-kebijakan yang mereka sukai. Yang ketiga, selanjutnya kita bahas yang ketiga. Partai lebih mengedepankan isu internal, baik agama, pro rakyat, dan ideologi lainnya. Tapi apabila mendapatkan pemilih dari eksternal, maka mereka akan kehilangan konstituen internalnya. Jadi kalau kita kaji dengan teori pilihan publik, ketika dia punya konsep-konsep tertentu, yang notabene adalah dirumuskan oleh kelompok partai mereka, ya. Tetapi ketika terjadi pilihan, gitu, bukan konsep itu yang dicari, gitu, tapi figurnya yang dilihat, maka banyaklah orang-orang luar yang memilih mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Konstituen yang pendukung mereka utama itu akan keluar dari kandidat tersebut, karena pasti sudah konsep-konsep yang mereka perjuangkan itu akan bergeser dari kedudukan semula. Ya. Maka karena kebanyakan kandidat dipilih oleh dari kelompok luar, konsep-konsep dari kelompok luar itu akan masuk mempengaruhi kandidat bersangkutan. Kemudian hasil pemilihan adalah barang publik yang menyebabkan preferensi pemilih diarahkan pada isu-isu yang mereka sampaikan. Terjadilah tarik-menarik antara kandidat politik dengan konstituen yang memilih mereka. Jadi saya akan memilih saudara, maka tawaran-tawaran politik dari saya ini akan masuk dalam ranah pemikiran para kandidat politik. Nah, inilah akan terjadi tawar-menawar untuk mendebatkan pilihan-pilihan rasional dari para kandidat politik maupun konstituen. Kemudian yang memilih tetap individu atau mendesain. Ya. Jadi ketika public choice ini berkembang, ya, pilihan yang disediakan tidak boleh bersifat
oligopoli ataupun monopoli. Jadi akan tersebar merata sesuai dengan pilihan mereka. Ya. Kemudian market harus sempurna. Jadi kemampuan tawar-menawar dan permintaan itu seimbang. Ya, kalau sudah seimbang antara penawaran dan permintaan, tidak akan terjadi monopoli. Baik oleh kandidat politik maupun oleh konstituen. Jadi misalnya si kandidat politik orangnya profesional, memiliki konsep-konsep yang brilian, tentu mereka akan memiliki posisi tawar yang baik. Sebaliknya masyarakat yang memilih juga memiliki masa yang cukup. Sehingga terjadilah adu pilihan publik. Ya. Ada kemungkinan nanti akan terjadi keberimbangan dalam pengisian kepentingan-kepentingan publik yang ditawarkan oleh kandidat politik maupun oleh konstituen. Harus berkompetisi antar kandidat politik, berkompetisi untuk menawarkan berbagai jenis layanan publik sehingga masyarakat banyak tertarik dengan mereka. Sebaliknya masyarakat juga berkompetisi untuk memperoleh akses yang dimiliki oleh para public figure. Jadi semua akan memperjuangkan public figure-nya yang memiliki kualitas untuk duduk di DPR sana. Dengan harapan pilihan-pilihan publik mereka akan dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan politik daripada kandidat politik tersebut. Ya. Kemudian pemerintah harus menyediakan pilihan-pilihan atau alternatif pilihan ataupun tawaran. Rasional choice berlaku umum, rasional yang bisa dipilih oleh semua orang, memungkinkan semua orang untuk memperoleh manfaat. Nah, ini juga kuncinya. Semakin banyak hal yang ditawarkan oleh layanan publik, maka kemungkinan layanan publik itu akan semakin dipilih oleh masyarakat. Lawannya adalah rent seeking, memperoleh keuntungan dari menjual atau memanfaatkan kewenangan dan jabatan. Nah, dari pilihan-pilihan publik itu tentu tidak semua orang melakukan perjuangan yang sama. Konstituennya juga ada yang tidak berjuang setengah mati, ada yang berjuang sampai mati-matian. Tapi ketika memperoleh akses barang publik, justru yang berjuang keras tidak mendapatkan manfaat secara maksimal. Yang tidak berjuang memperoleh manfaat, inilah yang disebut dengan rent seeking. Ya, para penumpang gelap. Ya. Dari setiap perhelatan politik pasti ada seperti itu. Dari setiap layanan publik, gitu ya, Anda diam saja, tidak pernah mengusul, tidak pernah memprotes, tiba-tiba layanan rumah sakit menjadi berubah lebih baik. Ya kan? Anda hanya menikmati apa yang sudah diperjuangkan teman-teman saudara, gitu ya. Tiba-tiba jalan aspal kita sudah bagus yang masuk ke desa. Ya. Jadi kita hanya santai di rumah, ya, rusak jalannya, tidak pernah memperbaiki got, ya, sampah dibiarin ke jalan, tetap mendapatkan aspal yang bagus akibat perjuangan teman-teman kita di desa. Nah, ini mestinya ketika terjadi pilihan publik, gitu ya, teori pilihan publik, baik dari komponen pelayan publik pemerintah menyediakan pilihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dari sisi masyarakat yang menerima layanan publik juga harus menyediakan berbagai hal untuk melayani pemerintah dalam rangka menciptakan layanan publik secara baik. Jadi ya nanti akan seperti tadi, market kita sempurna gitu. Tawar-menawarnya sempurna. Ya, tidak timpang. Ada permintaan saja dari masyarakat, tetapi posisi tawar sebagai pemerintahan itu tidak ada. Maka adalah desa-desa yang tidak memiliki anggota DPR gitu. Karena dia tidak berjuang untuk menggolkan satu keanggotaan DPR. Itu salah satu bentuk memiliki posisi tawar dari masyarakat. Wajarlah mereka yang berjuang keras untuk mendapatkan layanan lebih banyak mestinya. Nah, ini teori public choice, ya. Kemudian
Kelemahan public choice, kurangnya dorongan masyarakat atau voter untuk memonitor atau mengontrol pemerintah. Ya. Kemudian kasus telekomunikasi ketika ada pesaing baru menerapkan pilihan publik, kasus pembayaran listrik misalnya, kemudian perpajakan di bank dan seterusnya. Jadi istilahnya begini. Jadi pilihan publik memberikan ruang bagi setiap layanan publik seperti listrik, bisa dibayar secara manual, bisa dilakukan oleh secara online, bisa juga bekerja sama dengan layanan-layanan jasa keuangan di desa seperti LPD. Pembayaran pajak di bank sekarang sampai di LPD juga melayani. Ini salah satu contoh kasus atau contoh penerapan dari teori layanan publik, ya. Termasuk juga telekomunikasi, ya. Jadi telekomunikasi perkembangannya cukup pesat. Anda mau memilih sosial media Facebook dengan segala fitur kelebihannya dan kelemahannya, Anda bisa memilih Instagram, Anda bisa memilih WA atau semuanya. Tergantung kebutuhan sosialisasi Anda, kemampuan sosialisasi Anda. Nah, inilah persoalan-persoalan yang kita rasakan. Sebenarnya teori pilihan publik ini sudah dirasakan dan berlaku di dalam masyarakat, ya. Kemudian kita khusus membahas tentang kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya lah sebagai jembatan penghubung antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik yang selama ini berkembang secara terpisah satu sama lainnya. Teori ini memungkinkan untuk melihat fenomena politik secara lebih pasti dan terprediksi secara teoritis, ya. Jadi ada keberimbangan. Orang memiliki pilihan individu, ini adalah pilihan ekonomi, ya, untuk mencurahkannya ke dalam sistem politik. Bagaimana kebutuhan-kebutuhannya itu teragregasi dalam agenda politik untuk menjadi sebuah keputusan. Tentu Anda harus memiliki posisi tawar sebagai pemilih atau konstituen. Mampu nggak merekrut teman-temannya, mewujudkan politik yang bagus, kita akan memilih kandidat yang profesional. Jadi Anda akan mempengaruhi secara sosial kelompoknya, masyarakatnya, ini pilih, nanti begini programnya dan seterusnya. Sehingga agregasi pilihan publik itu akan muncul sesuai dengan kebutuhan kita. Kelemahannya, teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak rasional tanpa mengindahkan kekayaan lembaga, budaya, politik, masyarakat. Jadi seolah-olah kepentingan individu yang terwakili di situ. Bahkan dari sisi perjuangannya terlihat jelas. Dia, para kandidat politik tertentu memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya. Ya, meskipun dia dengan meningkatkan kualitas sehingga semakin banyak orang yang memilih mereka. Tetapi dalam praktiknya akhirnya yang muncul adalah beberapa kandidat politik memperjuangkan kelompok kepentingannya. Ya. Kemudian aplikasi. Pilihan publik dalam aplikasinya sangat erat kaitannya dengan masyarakat pemilih, partai politik, politisi, birokrat, dan kelompok kepentingan. Atau aturan-aturan pemilihan umum. Hal ini dilihat dalam sistem ketatanegaraan kita yang mengedepankan demokrasi yang berwujud pada pemilihan-pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif. Nah, jadi sebenarnya teori pilihan publik ini banyak digunakan dalam pemilu, ya. Jadi kenapa dia kandidat ini terpilih? Ada kriteria positif yang membuat masyarakat tergugah. Ya. Kenapa nanti para kandidat politik cenderung ke desa A, cenderung ke desa B? Karena mereka memiliki posisi tawar yang kuat, ya, yang bisa nanti dimungkinkan untuk mewujudkan mereka dalam kesuksesan menyusun program-program pembangunan, ya. Jadi ini yang sangat berkembang teori pilihan publik ini. Nah,
Yang terakhir kita bahas adalah fungsi. Jadi fungsi teori ini menunjukkan bagaimana sikap atau behavior yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada. Jadi sekali lagi bahwa pilihan rasional mereka tidak semata-mata berlandaskan pada ekonomi atau material semata. Tapi ada di situ kepentingan, ada perjuangan nilai, ada perjuangan prinsip, kelompok, ada juga senasib sepenanggungan, ada hubungan famili, ada hubungan marga dan seterusnya. Ya. Kemudian ada seide, segagasan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mengiluminasikan kondisi-kondisi keberhasilan, tindakan kolektif, dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bias lebih diagregasikan dan sebagian lainnya tidak. Artinya sebagian kepentingan bisa diagregasikan, sebagian kepentingan tidak bisa diagregasikan. Kembali lagi, jadi sebelum perjuangan mereka berhasil, mereka akan mengalu-alukan kandidatnya, konstituennya. Ini perjuangan namanya. Saya tarik-menarik antara pilihan rasional konstituen dengan pilihan rasional agregat, kandidat politik. Nah, ketika sudah duduk di sana, belum tentu agregasi yang diambil dari konstituen itu akan dimunculkan dalam program-program pembangunan mereka. Nanti kembali lagi dalam proses politik itu akan ada perjuangan untuk memperjuangkan pilihan-pilihan rasional bagi para kandidat politik ketika mengambil keputusan di DPR misalnya. Jadi antar DPR ini lagi bersaing di situ untuk memunculkan pilihan-pilihan rasional yang mungkin saja terpaksa untuk menggeserkan atau menggeser program-program awal yang dibangun dari oleh kandidat dari konstituen. Ya. Jadi dalam perjuangannya memperoleh kue politik atau kue anggaran, bisa saja semua konsep-konsep yang dibangun ketika mereka sebelum dipilih akan bergeser ketika sudah mereka duduk di sana. Karena masih terus akan ada pilihan-pilihan rasional yang bergerak. Baik ketika kita masih pemilu maupun ketika sudah dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan publik. Jadi tentu ada yang dikecewakan, ada yang mendapat keuntungan di situ. Jadi ada konstituen yang dikecewakan, ada yang memperoleh manfaat dari situ. Nah, kemudian bisa menjadi petunjuk bagi decision maker untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif. Jadi yang paling efektif di sini dasarnya adalah seberapa banyak kualitas dari agregasi pilihan itu mampu mempengaruhi agregasi pilihan-pilihan kandidat lain kan gitu. Jadi semakin banyak dia bisa menekan atau memperoleh dukungan, maka dianggap kualitas keputusan yang diambil itu lebih baik dan lebih efektif dari agregasi yang mereka bangun. Nah, demikianlah penjelasan saya pada kesempatan ini tentang teori pilihan publik. Jadi semoga teman-teman bisa memahami bahwa teori pilihan publik ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kecerdasan menyediakan berbagai alternatif dalam mengambil keputusan, sehingga dengan tersedianya berbagai alternatif memungkinkan bagi orang lain memilih, memanfaatkan alternatif-alternatif yang disediakan, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pembangunan. Terima kasih. Semoga selalu dalam keadaan sehat.